Selamat sore. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan mengenai hasil studi untuk value engineering pada perbaikan proyek Hercules Intermodal Transit Center atau ITC. Untuk deskripsinya, pemerintah kota Hercules itu mengusulkan untuk melakukan pembangunan moda transit dengan cara yang pertama untuk perbaikan rel, kemudian jalan raya terkait dan fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan di Teluk San Francisco. Nah, tujuan dari pembangunan fasilitas ini tuh untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota dengan kerjasama dari Capital Corridor Joint Powers Authority atau CCGPA dan menyediakan koneksi layanan bus yang bekerja sama dengan West Coast Transit Authority atau WestCat. Nah, kemudian ini adalah gambar di bawah ini adalah rencana dari proyek ini. Dan next. Nah, kemudian juga di bagian ITC Hercules ini juga diusulkan untuk dibangun kembali perumahan yang berorientasi dengan transit pengembangan bisnis. Dan proyek yang diajukan ini dapat meningkatkan akses angkutan umum, yaitu kereta antar kota atau bus lokal. Kemudian next, tujuan dan kebutuhan dari proyek ini itu yang pertama untuk tujuannya itu untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional dan pilihan transportasi yang menyediakan layanan transit baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Nah, kemudian untuk kebutuhan proyek ini itu didorong oleh penduduk wilayah Teluk San Francisco yang bergantung pada opsi komuter lintas wilayah dan lintas wilayah. Kemudian menggunakan layanan angkutan umum yang ada, misalnya kereta api dan bis. Terus kemudian kemacetan lalu lintas yang terus meningkat, terus kemudian mempengaruhi ratusan ribu penduduk di Bay Area dan menciptakan biaya ekonomi dan lingkungan. Kemudian proyek yang diusulkan pada proyek yang diusulkan itu yang pertama untuk membangun pusat transit antar moda atau ITC yang kemudian ada perbaikan jalan raya terkait dan fasilitas tambahan. Nah, untuk Hercules ITC ini berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, sekitar 1 mil barat laut dari Interstate 80 atau I-80 di Contra Costa County. Terus kemudian next saja. Nah, kemudian ini untuk proyek yang diusulkan ada satu fase ini dibagi menjadi 6 kontrak yang berbeda. Yang pertama, transit loop itu meliputi transit loop drive-thru baru, jembatan di atas sungai, refugio dan taman di sebelah sungai. Kemudian yang kedua, kereta api, pemisah kelas dan penataan kembali sebagian dari trek UPRR yang ada. Ini termasuk konstruksi platform rel, dinding penahan, dan jembatan yang melintasi sungai refugio dan relokasi utilitas. Kemudian yang ketiga, bangunan stasiun. Keempat adalah Bay Trail, meliputi jalur The East Bay Park Regional District sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Kemudian yang kelima adalah John Muir Parkway, Bayfront Boulevard di atas refugio sungai dan parkir permukaan. Kemudian yang keenam adalah restorasi sungai refugio dari San Pablo Bay ke segmen yang akan dipulihkan. Kemudian kondisi existing. Nah, untuk kondisi existing ini situs proyek yang diusulkan ini terletak di dalam bekas Hercules Powder Company di kota Hercules atau pabrik bubuk mesiu. Nah, ini adalah pabrik pembuatan bahan peledak yang memprakarsai penciptaan kota Hercules pada tahun 1881.
fasilitas ini tuh digunakan untuk pembuatan bubuk hitam, dinamit, dan TNT yang menyediakan produk-produk ini selama Perang Dunia. Nah, kemudian selama Perang Dunia II itu pabrik di negara ini, maksudnya di Amerika, memenuhi supply untuk pemasokan kebutuhan Perang Dunia. Nah, untuk permintaannya itu perlu dikembangkan kembali. Kemudian pada 1964 fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk dan bahan kimia lainnya. Nah, perusahaan itu berubah nama menjadi Hercules Incorporated dan berhenti memproduksi bahan peledak. Nah, tanah zona penyangga keamanan ini berlebih dan dijual karena tidak diperlukan lagi. Kemudian operasi pupuk atau pabrik pupuknya ini ditutup pada tahun 1977 dan banyak fasilitas pabrik yang dihancurkan. Kemudian tanah itu dibeli oleh Hercules Property Ltd pada tahun 1979 dan menjalani prosedur perbaikan lokasi selama tahun 1980-an. Nah, sejak saat itu pengembangan penggunaan campuran komersial perumahan dan lingkungan telah terjadi pada apa saja menjadi distrik pusat kota bersejarah selatan dan timur dari situs ITC Hercules yang diusulkan. Kemudian untuk proses dan analisis value engineering. Nah, untuk lingkup studinya itu pertama untuk misi dari tim value engineering adalah memverifikasi atau meningkatkan berbagai konsep untuk proyek Hercules ITC tahap 1. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh tentang masalah-masalah proyek utama dan desain konseptual menggunakan tim lintas fungsi multidisiplin. Nah, kemudian untuk tinjauan dalam studi rekayasa nilai ini adalah yang pertama adalah transit loop drive yang meliputi taman di sebelah sungai. Kemudian railroad, yaitu pemisahan tingkat dan penataan kembali sebagian dari trek UPRR yang ada, termasuk konstruksi platform rel, dinding penahan tanah, dan jembatan yang melintasi sungai Refugio, dan relokasi utilitas. Kemudian yang ketiga adalah bangunan stasiun. Yang keempat adalah Bay Trail yang meliputi jalur The East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Kemudian ini menggunakan metodenya tim value engineeringnya. Yang pertama adalah cost model, kedua analisis fungsi, dan yang ketiga adalah diagram fast. Nah, kemudian untuk rekayasa nilai untuk cost model, tim value engineering ini menyiapkan model biaya dari estimasi biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Kemudian model itu disusun untuk mengidentifikasi material konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya perancangan, dan persen dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Kemudian model biaya jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek dan digunakan untuk pemandu tim value engineering selama masa studi value engineering. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat dicatat dari tim value engineering mengenai biaya proyek ini, yaitu yang pertama, untuk stasiun kereta itu menyumbang 32,3% dari biaya total. Kemudian pekerjaan dinding penahan tanah itu 26,6% dari biaya total. Kemudian yang ketiga adalah menyelaraskan kembali rel kereta api, itu 8% dari biaya total. Kemudian relokasi saluran gas dan utilitas serat optik itu mencapai hampir 88% dari biaya total. Nah, kemudian ini adalah pengaruh dari masing-masing biaya pekerjaan, dapat dilihat dari grafik. Untuk pekerjaan train station
dia mempunyai tingkat yang cukup besar, yaitu untuk jumlahnya itu adalah 20,45 juta dolar, yaitu menyumbang 32,3%. Kemudian untuk dinding penahan tanahnya itu 13,31 juta dolar, itu menyumbang 21%. Mungkin lanjutkan next. Kemudian untuk analisis fungsinya, analisis fungsi ini menghasilkan pandangan unik dari studi di proyek. Nah, ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim value engineering secara mental menjauh dari desain asli dan membawa ke konsep fungsional proyek. Nah, fungsi ini didefinisikan dalam kata-kata benda pernyataan untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Kemudian identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang tata cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Kemudian untuk diagram fast, ini kurang lebihnya sama dari penjelasan di kuliah. Jadi fungsi sekunder utama itu meliputi akses train, akses transit, provide connectivity, guide people, and give shelter. Nah, ini memberikan tim value engineering pemahaman mengenai alasan, desain proyek, dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Kemudian pada tahap rekomendasi, yang pertama adalah penataan rel kereta api. Jadi komponen proyek utama ITC ini tidak terpisahkan dan bergantung pada penyelarasan jalur rel kereta api. Oleh karena itu, tim value engineering bertugas mengevaluasi desain jalur kereta api dasar dengan mempertimbangkan persyaratan kinerja operasional kereta api barang dan penumpang, ditambah dengan dampak terkait pada komponen proyek ITC dan pelaksanaan konstruksinya. Kemudian untuk rekomendasi value engineering untuk railroad realignment, memenuhi masalah operasional yang baru-baru ini disuarakan oleh Capital Corridor Joint Powers Authority atau CCGPA dan Union Pacific Railroad atau UPRR, yang sambil menghilangkan dampak yang terkait dengan jalur setapak sementara dan secara dramatis menyederhanakan keseluruhan proses konstruksi. Kemudian ini untuk cost table-nya. Nah, jadi dari untuk value engineering nomor 1 ini diperoleh penghematan itu sebesar 495.950 dolar, ya sekitar 495.000 lah untuk penghematannya. Kemudian yang kedua untuk dinding penahan tanahnya atau isi dari pendap tanahnya. Jadi konsep awalnya itu filenya itu mendukung dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Nah, kemudian untuk konsep rekomendasinya perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Nah, keuntungan dari rekomendasi untuk value engineering nomor 2 ini, yang pertama adalah menghemat biaya, menghemat waktu konstruksi, mudah dalam pelaksanaan konstruksi, dan menghilangkan penggunaan pile. Nah, akan tetapi kerugiannya itu berpotensi adanya gangguan dengan relokasi pipa, memerlukan koordinasi yang baik dengan meningkatkan utilitas. Nah, kemudian untuk perbaikan tanah akan terdiri dari pencampuran semen tanah dengan rasio penggantian area itu 10-15% yang meluas hingga ke bawah lapisan lumpur yang B. Nah, kemudian dinding ini terdiri dari tanah yang diperkuat. Kemudian dinding penahan segmental itu seperti MSE atau blok segmental. Kemudian untuk area dinding yang tidak melebihi tanah kompresif tidak akan memerlukan perbaikan tanah dan dinding dapat dibangun di atas grid yang ada. Untuk area ini itu mungkin mewakili 200 hingga 300 kaki dinding garis lurus dinding. Nah, ini adalah untuk gambar pertama itu
adalah peta geologi dari proyeknya. Nah, kemudian untuk gambar kedua ini tampak dari dinding penahan tanah ketika sudah jadi dari luar. Dan gambar yang ketiga ini adalah detail perencanaan dinding penahan tanah. Kemudian untuk pertimbangan konstruksinya, terletak di belakang bagian dinding itu adalah Kinder Morgan yang akan menempatkan suatu saluran bahan bakar yang akan direlokasi. Nah, seperti pada gambar di bawah dapat dilihat untuk penempatan saluran bahan bakar. Dan untuk tahap rekomendasi ketiga itu adalah dinding pendek di sepanjang promenade atau taman. Nah, konsep awalnya itu lebar promenade antara tempat transit untuk mengakomodasi pemuatan atau pembongkaran, lalu lintas betrail dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu mengurangi lebar dengan mengubah bagian atas lereng menjadi lereng, atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan kemiringan atau undakan di antaranya. Nah, kemudian untuk keuntungannya itu yang pertama mengurangi biaya, yang kedua menyederhanakan konstruksi dinding, yang ketiga menambah peluang untuk lebih banyak tumbuhan, keempat memisahkan jalur dari promenade atau taman, kemudian yang kelima itu memperluas pandangan saat duduk. Ya, ini lebih ke estetikanya sih. Kemudian kerugiannya, yang pertama itu mengurangi lebar promenade atau taman, kemudian kedua membuat ruang berkumpul menjadi lebih luas. Kemudian yang ketiga menghambat drainase. Kemudian keempat kemungkinan masalah dengan pemisahan kelas. Kelima memerlukan tambahan rem ada. Yang keenam memiliki konflik dengan nilai transit loop dan jembatan. Nah, ini di bawah ini adalah tabel ringkasan biaya, di mana untuk konsep awalnya itu ringkasan biayanya itu 60% dari perkiraan biaya. Kemudian konsep rekomendasi itu asumsi atau perhitungan. Kemudian diperoleh penghematan 0,03 juta dolar dikalikan 1,21 markup, sehingga diperoleh penghematan total itu adalah 0,04 juta dolar. Kemudian untuk rekomendasi struktur utama, rekomendasi nomor 4, untuk konsep awalnya platform atau peron yang tersusun dari slab beton tuang atau cor dengan tebal 35 inch dan ketebalan 10 inch, didukung pada beton dengan lebar 2-6 inch dengan balok kelas grade beam yang kedalamannya 1-8 inch ditempatkan pada 20 inch. Variasinya tergantung pada pondasi pembingkaian bangunan. Kemudian setiap bloknya itu didukung oleh 2 tiang HP dengan ukuran 14 x 117. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu menggunakan beton tuang pasta tegang 10 in atau beton precast dengan topping atau tambahan pada 2 balok kelas grade beam untuk mengontrol penurunan dan retak. Nah, kemudian keuntungan dari rekomendasi ini, yang pertama konstruksi pasti lebih cepat, kedua mengurangi paparan para pekerja untuk menghidupkan lalu lintas kereta, yang ketiga meningkatkan kontrol kualitas terhadap permukaan beton, yang keempat fleksibilitas unit percetakan di lapangan maupun tidak, kemudian yang kelima estetika tidak terbatas, yang keenam menghilangkan tiang pancang. Tetapi untuk kerugiannya memungkinkan terjadinya penurunan tanah setiap waktu. Kemudian untuk ringkasan biayanya, untuk konsep aslinya sendiri itu 1,37 juta dolar. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu diperoleh 0,80 juta dolar. Nah, kemudian diperoleh penghematan untuk
0,5 juta dolar dikalikan dengan 1,21 kenaikan, sehingga diperoleh sekitar 0,60 juta dolar. Kemudian untuk rekomendasi kelima atau perbaikan pagar pembatas pejalan kaki dan stasiun. Nah, untuk konsep awalnya ini digunakan guardrail dengan tinggi 42 inch, yaitu terdiri atas setengah inch panel kaca temper dalam 1,5 kali setengah in gulf tiang atau bingkai batang baja. Kemudian cat tematik dengan pegangan tabung stainless steel. Kemudian untuk konsep rekomendasinya untuk opsi A itu adalah, yang pertama adalah mengganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja dengan tinggi 42 in, yang kabel baja ini berjalan horizontal pada 3 in. Kemudian untuk opsi B, ditanjakan tepi luar pelebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur, yaitu dengan menghilangkan kaca atau pagar pembatas stainless steel 42 inch tingginya dan menjaga stainless steel tube dengan pegangan berdiameter 1,5 in. Kemudian lebar jalan tidak berubah. Kemudian celah jalan melebar di tepi interior jalan. Untuk itu perlu adanya koordinasi tahap ID untuk nomor 22 untuk struktur. Kemudian ada pagar pembatas tetap berada di antar muka tingkat jalan atau jembatan dan di tepi jalan dalam jalan. Yang kemudian keuntungannya, yang pertama mengurangi biaya, kedua mengurangi kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa daerah. Kemudian untuk kerugiannya, yang pertama dapat memiliki implikasi estetika jika arsitek mencari struktur jalan yang mengambang atau tampilan yang merupakan bagian dari sejarah persetujuan desain. Kemudian memiliki implikasi merinci yang rumit di mana struktur jalan yang landai akan berinteraksi dengan batu bata. Kemudian yang ketiga akan menambah kerumitan dengan pembersihan dan penyegelan jendela. Kemudian untuk ringkasan biayanya, untuk konsep aslinya itu untuk ringkasan biayanya itu adalah 0,89 juta dolar. Kemudian untuk konsep rekomendasi yang digunakan itu adalah opsi B, itu diperoleh 0,5 juta dolar. Kemudian penghematan diperoleh 0,39 juta dolar, itu dikalikan dengan 1,24 kenaikan, sehingga diperoleh penghematan sekitar 0,48 juta dolar. Nah, ini untuk gambar opsi A itu seperti pada gambar. Kemudian untuk opsi B ini perencanaannya seperti pada gambar. Kemudian tahap rekomendasi nomor 6 yaitu pengurangan turbin angin. Nah, konsep awalnya itu digunakan 12 turbin angin di platform. Nah, kemudian untuk konsep rekomendasinya, untuk pilihan A digunakan 10 turbin angin. Kemudian untuk pilihan B digunakan 8 turbin angin. Nah, untuk keuntungannya, yang pertama itu pasti untuk ada penghematan biaya. Akan tetapi untuk kerugiannya itu menurunkan total pembangkit energi alternatif, tetapi tidak signifikan karena angin itu menyuplai 2-3% dari total pembangkit energi alternatif. Kemudian untuk konsep aslinya ini, untuk ringkasan biayanya itu 0,39 juta dolar. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu digunakan opsi B, itu diperoleh 0,26 juta dolar. Kemudian diperoleh penghematan itu 0,13 juta dolar dikalikan dengan 1,21 kenaikan harga.
Nah, jadi diperoleh penghematannya 0,16 juta dolar. Kemudian rekomendasi nomor 7 yaitu konstruksi rangkap bus stasiun. Nah, ini keuntungannya itu yang pertama penghematan biaya, yang kedua dampak terhadap jalur rel kereta api berkurang, dan yang ketiga adalah biaya pengelasan lebih murah. Kan tetapi untuk kerugiannya, yang pertama adalah perlu adanya koneksi tambahan yang diperlukan untuk memungkinkan modul dirakit dengan cepat. Kemudian yang kedua memiliki potensi penyumbatan ke jalur akses. Yang ketiga adalah perubahan pada nuansa arsitektur bangunan. Kemudian untuk ringkasan biayanya, untuk konsep aslinya itu ringkasan biayanya adalah 1,84 juta dolar. Kemudian konsep rekomendasinya itu 1,55 juta dolar. Nah, tapi untuk rekomendasi ini tuh diperoleh penambahan. Nah, jadi penambahannya itu untuk 0,13 juta dolar kemudian dikalikan dengan 1,24 markup, maka diperoleh 0,36 juta dolar. Mohon maaf untuk ini ada salah ketik, jadi ini sebenarnya bukan penambahan, jadi penghematan ya, mohon maaf sebelumnya. Kemudian untuk value engineering nomor 8, rekomendasi nomor 8 itu restraint track guardrail, yaitu keuntungannya adalah mengurangi potensi keretanya tergelincir di stasiun dan mengganggu peron stasiun. Nah, kerugiannya itu meningkatkan biaya proyek. Jadi pada tahap ini, tahap rekomendasi ini itu diperoleh peningkatan biaya, yaitu sebesar 0,09 juta dolar dikalikan dengan 1,21 untuk kenaikan harganya, sehingga diperoleh 0,11 juta dolar. Kemudian untuk fasilitas promenade atau taman, tahap rekomendasi untuk nomor 9. Untuk konsep awalnya, untuk perkerasan pejalan kaki ini terdiri dari paving unit atau beton yang ditingkatkan. Nah, dinding kursi pejalan kaki dan dinding penanam dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park adalah untuk menyediakan tempat duduk, wadah sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu menggunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan pejalan kaki yang akan mempertahankan estetika, menghormati tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Kemudian untuk penggunaan dinding, tempat duduk beton bertulang dan dinding penanam dengan tutup atau permukaan terpisah. Kemudian menyediakan perabot lokasi alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja, sekaligus mengurangi biaya untuk pekerjaan satuan. Kemudian untuk keuntungannya, yang pertama adalah untuk mengerti tujuan desain, yang kedua memberikan permukaan yang aman dan nyaman untuk pengguna jalan dan pesepeda, yang ketiga mengurangi biaya, dan yang keempat mengurangi biaya perawatan. Kemudian untuk ringkasan biayanya, untuk konsep aslinya itu 0,95 juta dolar. Untuk konsep rekomendasi diperoleh 0,57 juta dolar, sehingga diperoleh penghematan yaitu 0,38 juta dolar dikalikan dengan 1,21 untuk kenaikan harganya, sehingga diperoleh 0,46 juta dolar. Kemudian yang ke-10 itu menghilangkan basement. Nah, konsep awalnya ini untuk mengakomodasi desain dasar dinding penahan di bangunan stasiun 1 itu tidak dapat dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Nah, biaya yang terkait dengan urutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan melebihi pengisian sebelum penempatan isi. Ini memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan dapat mendapatkan fleksibilitas tambahan ruang. Nah, kemudian konsep rekomendasinya itu menggabungkan dengan konsep rekomendasi value engineering nomor 1 atau rail line railroad, dan yang value engineering rekomendasinya yang nomor 2 yaitu
Modified Cantilever Retaining Wall yang memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengisian ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Nah, jadi keuntungannya ini yang pertama adalah penghematan biaya, kedua lebih cepat dan konvensional, ketiga dinding lebih cocok daripada dinding penahan. Akan tetapi untuk kerugiannya itu yang pertama adalah kehilangan fungsi dari square footage, yang kedua adalah kehilangan fungsi dari bangunan. Kemudian untuk konsep aslinya diperoleh 0,39 juta dolar. Kemudian untuk konsep rekomendasinya itu digunakan pilihan B, itu diperoleh 0,26 juta dolar, sehingga diperoleh penghematan 0,13 juta dolar dikalikan dengan 1,21 untuk kenaikan harga, sehingga diperoleh penghematan 0,16 juta dolar. Kemudian untuk value engineering nomor 11 yaitu rekomendasi item landscape dengan konsep awal yaitu penggunaan semak atau ground cover dengan spesifikasi 35.710 SF dengan masing-masing harganya $6 per SF. Kemudian mulsa organik 197 CY untuk masing-masingnya itu berharga $100 untuk masing-masing CY-nya. Kemudian untuk konsep rekomendasinya digunakan semak atau ground cover tetap dengan jumlahnya 35.710 SF. Nah, untuk harganya itu digunakan $3 per SF-nya. Kemudian untuk mulsa organik itu tetap penggunaannya 197 CY dan biayanya untuk masing-masing mulsa organiknya adalah $45. Untuk keuntungannya yang pertama menyesuaikan harga, yang kedua menggunakan tanaman asli. Jadi untuk ringkasan biayanya untuk konsep aslinya itu diperoleh 0,23 juta dolar, untuk konsep rekomendasinya itu 0,12 juta dolar, sehingga diperoleh penghematan 0,11 juta dolar dikalikan dengan kenaikan harga, maka diperoleh 0,13 juta dolar. Nah, kemudian dari 11 tahap rekomendasi tersebut dapat dibuat sebuah rekapitulasi berupa tabel seperti pada tabel di sebelah kanan ini. Yang pertama untuk railroad itu diperoleh 0,496 juta dolar. Yang kedua adalah fill retaining wall, itu diperoleh penghematan sebesar 10,03 juta dolar. Kemudian untuk yang ketiga adalah shorter wall along per minute, itu diperoleh 0,04 juta dolar. Kemudian yang keempat center platform alternative structure, itu diperoleh 0,60 juta dolar. Kemudian yang kelima revise station pedestrian guardrail, itu diperoleh penghematan 0,48 juta dolar. Kemudian yang keenam reduce quantity of wind turbine, itu diperoleh penghematan 0,16 juta dolar. Kemudian yang ketujuh adalah station brace frame construction, itu diperoleh penghematan 0,36 juta dolar. Kemudian untuk restraining track guardrail itu diperoleh peningkatan biaya sebesar 0,11 juta dolar. Kemudian untuk promenade atau park amenities itu diperoleh penghematan 0,46 juta dolar. Kemudian partial basement reduction itu 0,41 juta dolar. Kemudian yang 11 adalah miscellaneous landscape item, itu 0,13 juta dolar, sehingga diperoleh untuk penghematannya itu adalah 13,6 juta dolar. Dan harga untuk final projectnya itu diperoleh 50,21 juta dolar. Kemudian ini adalah tim value engineeringnya dengan ketua tim leadernya adalah Ken Smith. Ini akan saya next. Oke, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf jika sebelumnya ada salah kata dalam pemaparan presentasi ini. Saya Rizky Adrian Budiono, NIM 210111171 2004, memberikan ucapan terima kasih.